Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita, bosku. Apa kabar abang-abangku semua? Ya, hari ini kita kembali lagi mau nge-review lampu mini biled H4, guys. Ya, kebetulan kita baru aja datang produk terbaru dari Auto Apro Laser yang kodenya ini Savior, guys. Kemarin baru aja kita ngupload itu video biled fog lamp 3 inci. Kalau ada yang perlu, mana tahu ada yang perlu mau cek nonton videonya, reviewnya, silahkan balik ke video sebelumnya, guys ya. Lalu hari ini kita excited banget kedatangan barang baru ya dari Auto, dan ini adalah Apro Laser upgrade-annya dari versi sebelumnya. Ya, apa-apa aja sih yang di-upgrade ya, tentunya nanti bakalan kita ulas kupas tuntas ya. Semoga jadi bahan pertimbangan abang-abangku kalau mau upgrade lampu atau mau pasang lampu, mau ganti bohlam sebelumnya biar lebih terang buat motor dan buat mobil. Ini bisa, guys ya. Soket H4 PNP untuk semua motor mobil, terutama yang soketnya H4 tinggal pasang aja, bosku. By the way, disclaimer, di sini kita bukan penjual ya, di sini kita hanya mereview aja. Link pembelian ada di deskripsi, langsung kita tautkan ke toko pusat atau toko resminya langsung dari Auto official shopnya. Ya, by the way, sekali lagi saya tekankan kalau bisa belinya di toko resmi, jangan di reseller atau di distributor lainnya. Karena kenapa? Takutnya nanti barang bisa dapat barangnya nggak original. Lalu kalian juga klaim garansinya itu agak susah, karena ini sudah dijelasin garansi 2 tahun ya. Sayang banget kalau abang nggak bisa klaim garansi hanya karena nanti misalnya pembeliannya di toko lain ya, klaimnya ke toko pusat itu agak sedikit menyulitkan, guys ya. Bahkan nanti nggak diterima sama sekali gitu, bosku. By the way, ini Apro Laser Savior. Yang sebelumnya itu kan Apro Laser tok ya, jadi Apro Laser aja. Nah, versi sebelumnya itu kalau nggak salah saya ada sedikit kendala, ada skandal ya, guys ya. Jadi ada merek sebelah yang copy paste produk si Auto Apro Laser, yang tipe Apro Laser terutama dia di copy paste lalu mempatenkan ya. Waduh, itu menurut saya sih jahat banget cara mainnya ya, bisnisnya jahat banget. Jadi dia mengcopy paste lalu mempatenkan, dan semua produk Apro Laser itu ketika dijual di e-commerce ya, TikTok Shop atau Shopee, itu langsung ke banned ya, atau langsung ke blokir. Padahal yang duluan Apro Laser, tapi ada merek sebelah yang mempatenkan mulai dari desain, bahannya ataupun dan lain-lainnya itu, sehingga selain merek sebelah itu yang mempromosikan itu bakalan di banned atau nggak bisa berjualan ya, karena katanya itu barang tiruan atau barang palsu. Padahal si Apro Laser yang pertama ya. Coba tulis di kolom komen buat kalian yang tahu skandal tersebut ya. Saya males nyebutin brandnya apa ya. Kalau ada yang tahu boleh tolong ditulis kisi-kisinya brand apa yang mengcopy paste Apro Laser, guys. Oke. Lalu kita mau coba ini review, guys ya. Ini H4 ya, soketnya H4 juga. Ini ada soket wattnya. Di sini ada speknya tipis-tipis 85/65 watt. Jadi low beamnya 65, high beam 85, bosku. Oke. Dan ini isi paketannya itu ada 1 pieces ya. Per 1 paket itu 1 pieces. Nanti kalau mau buat mobil jangan lupa cek kedua pieces. Nanti kita bakalan jelasin kelemahan dan kelebihan dari produk ini, guys. Oke, coba kita bongkar dulu unboxing dalamannya, isinya apa-apa aja. Ini kosong ya, guys ya. Yang pertama ada welcome-nya ya, ada kartu welcome-nya. Lalu di sini ada apa ini? Ya, ini buku penggunaannya, guys ya, manual booknya. Lalu di sini ada kartu garansinya, guys. Oke, premium lighting system. Jadi ini sudah lengkap dengan kartu garansi, dan ada 1 unit lampunya, bosku, dari Auto, dan ada 1 obeng bunga kecil juga. Ini nanti bakalan kita jelasin fungsinya apa sih, guys. Oke, sebentar bakalan aku tutup dulu biar enak kita ngejelasinnya, bosku. Nah ya, buat yang kemarin bertanya-tanya, Bang, Apro Laser kok nggak ada di Shopee, udah nggak ada lagi, di link pembelian yang saya berikan juga udah nggak jual lagi, guys ya. Itu jawabannya yang seperti saya bilang, mereka itu di banned, padahal mereka yang mempopulerkan pertamaannya, guys, gitu ya. Dan ini dia, guys, cakep banget lampunya ya, mini biled soket H4 yang sudah blue lens. Oke, untuk tampilannya coba abang perhatikan dulu, gokil, paten, bosku. Buat yang mau upgrade lampuan ini jadi rekomendasi banget sih ya. Sebentar tuh ya, ini balasnya, ada kipas pendinginnya juga. Oke, sistem pendinginannya ini menurut saya udah maksimal banget.
harga tertera itu untuk satu pieces, nanti cek di Shopee-nya mana tuh dapat harga promo launching ya, ini baru launching ya. Lalu ini bakalan bisa bikin perjalanan malam jadi super terang dan aman tanpa ribet. Yang pertama ini pemasangannya simple banget. Yang kedua tinggal colok aja bosku. Untuk PNP soket H4 itu sangat-sangat gampang pemasangannya, tinggal colok ya. Kalian bisa pasang sendiri di rumah, jadi menurut saya nggak perlu bawa ke bengkel lagi. Dan itu bisa menghemat biaya jasa pasang guys ya. Itu satu nilai plus juga memasang lampu seperti ini. Kalau tutorial super banyak di TikTok, di YouTube juga banyak banget cara pasang mini biled H4 ke mobil ya guys ya. Nanti secara singkat bakalan saya kasih tahu juga. Ini jangan lupa dibuka dulu nanti ketika pemasangannya. Tuh ya, dipasang rumahnya lampunya, lalu di sini ada baut, 2 baut kanan kiri untuk setting kemiringan dari si lampunya. Jadi kalau nanti ketika dipasang itu kurang presisi, kurang pas, nanti bisa disetting ini guys ya biar lebih lurus cahayanya. Kalau yang baut di atas ini untuk setting tinggi rendah dari cahaya atau lampunya, lampu tersebut guys ya. Ini dia yang memberikan, bentar. Nah, aku ambil ini obengnya. Inilah yang berfungsi untuk si setting dari kedua baut ini, dan ada baut yang bagian atas ini, makanya diberikan obeng bunga gratis guys ya. Itu dari produknya udah diberikan bosku. Oke, lalu nanti cara pemasangannya ya, ketika udah pas kalian pasang kembali ini si rumah lampunya, LED chipnya, dan beserta dengan kipas pendinginnya. Jangan lupa dipasang kembali juga karet bagian belakangnya guys ya. Ya, jangan lupa nanti ketika pemasangan ya, baik kalian pasang sendiri atau bawa ke bengkel, diperhatikan lagi ini sampai betul-betul pas dan bunyi cetek guys. Karena kalau tidak pas takutnya nanti ada kelonggaran ya, dia bakalan merembes ya, rusak si LED-nya, chipnya, ataupun dia bakalan meleleh dan lain-lain. Jadi itu sangat-sangat penting. Ini kalau udah pas seperti ini, mau kita goyangin juga nggak akan goyang-goyang lagi guys. Jadi ketika mobilnya nanti masuk lubang dan lain-lain itu nggak bakalan goyang lagi ya. Setelah kalian pemasangan itu tinggal dicolok soketnya seperti ini bosku. Oke, jadi udah dilengkapi dengan balas eksternalnya guys ya. Balas eksternal ini bukan pengganti relay ya guys ya. By the way, ini bukan relay dan bukan pengganti relay. Banyak banget fungsi dari balas eksternal ini ya. Jadi ini double balas, di sini ada balas, di dalam sini juga ada balasnya ya. Nanti searching aja fungsi dari balas eksternal pada mini biled yang H4. Oke, nanti ini tinggal colok seperti yang saya bilang tadi bosku. Oke, super terang, low beamnya 65 watt dan high beam 85 watt. Gokil nggak bos ya, hampir setara dengan biled. Banyak banget biled yang 65 watt itu harganya mehong-mehong, mahal-mahal sekali ya. High beamnya 85 sampai 100 watt itu mahal-mahal banget. Yang pertama bilednya mahal, yang kedua jasa pasangnya juga lumayan mahal guys ya. Kalian mau bawa ke bengkel pasang biled, walaupun kalian beli di online itu sudah pasti habis jutaan. Tapi kalau mau pasang mini biled ya banter-banter 600 ribuan, 700 ribu itu kalian udah puas banget dan sudah bisa menikmati cahaya super terang layaknya seperti biled bosku. Oke, itu kelebihan kalau mau pasang seperti ini. Teknologi laser, high beam punya sorot laser tebal di bagian tengahnya. Oke, nanti aku bakalan kasih lihat cahayanya baik di awal video, tengah video, ataupun di akhir video. Jangan lupa nonton sampai akhir. Nanti ketika high beam itu selenoidnya ngebuka guys ya, selenoid ngebuka sehingga cahayanya lebih tinggi, dan nanti di bagian tengah itu ada cahaya lasernya, ada buletannya gitu guys ya. Jadi udah tebel ya, ditambah lasernya lagi. Jadi ini menurut saya udah paket komplit sih ya. Udah cahaya mantep, terang, harganya murah guys. Pemasangannya juga sangat-sangat simple. Cut off nya rata banget ya guys ya, atas bawah itu rata, rapi, nggak akan menyilaukan lawan dan nggak akan buyar kemana-mana. Bukan seperti lampu LED ini sama sekali nggak akan menyilaukan lawan ya. Buat yang mengira ini bakalan silau, sama sekali tidak. Yang pertama, wajib kalian pemasangannya itu pas dan presisi di bagian tengah ya. Itu jangan terlalu mendongak ke atas biar pengendara dari lawan arah itu nggak silau guys ya. Nanti coba diukur lagi, ditembakin ke tembok apakah itu sudah pas, dan coba kalian berdiri dari bagian depan itu silau atau enggak, atau masih bisa kalian lihat dengan secara normal. Itu yang secara resminya, cara pemasangannya itu yang betulnya ya seperti itu. Nanti ada garis birunya, ada cahaya kebiru-biruannya, itu blue lensnya guys ya. Ini dari lensanya dia menghasilkan cahaya kebiru-biruannya, itu gokil terang ya. Plus ada satu nilai yang enak dipandang ketika dari jauh, itu ada kebiru-biruannya guys
gitu ya. Kalau saya suka banget ya cahaya biru-biruan, ketika mendekat nanti dia seperti hilang ya cahayanya guys ya, gitu. Oke, nanti banyak deh, bukan hanya itu fungsi dari Blue Lens ya. Nanti saya dirujak lagi ya, abang ini kasih info setengah-setengah ya, enggak guys, tapi banyak ya. Kita di sini untuk menghemat waktu aja guys, biar nggak terlalu panjang. Oke, ini adem banget dan awet banget guys ya. Si lampunya bukan seperti versi H4 sebelumnya guys. Dan lampu H4 pada umumnya itu sangat-sangat panas pol ya, jadi hot banget ya. Jangankan kalian ngidupin 1 jam, setengah jam kalian hidupin dipegang aja itu nggak sanggup guys. Oke, walaupun ini bakalan tetap panas juga, karena kenapa, yang namanya lampu itu pasti panas ya, semua lampu panas. Tapi ini panasnya kadarnya normal, belum lagi dilengkapi dengan kipas pendinginnya, belum lagi ketika dipasang di bagian headlamp ya, nanti ada angin-angin yang berhembus dan itu bakalan angin sepoi-sepoi ya guys ya. Itu bakalan membantu sistem pendinginannya biar lebih maksimal ya. Apalagi kalau kalian balap-balap ketika malam guys ya, udah pasti jadi lebih dingin gitu. Oke, nggak bercanda ya. Tapi di sini ada garis-garis, ini adalah sirkulasi udara yang sangat membantu untuk mendinginkan si lampunya. Plus ini bahannya itu bahan memang untuk meredam panas guys ya. Jadi itu ya, seperti saya bilang, udah ada kipasnya, ada bahan peredam panasnya di sini, dan ada sirkulasi udara yang sangat-sangat memaksimalkan sistem pendinginan dari lampu ini guys. Oke, untuk outputnya di 12 sampai 24 voltase. Buat yang nanya bang 24V bisa nggak? Ini bisa bos ya. Ada beberapa lampu yang lain itu nggak bisa 24V ya, bisanya mentok di 16 voltase. Kalau ini 24V bisa banget dipasang bosku ya. Dijamin tidak menyalakan lawan seperti yang aku bilang tadi guys, dan drivernya sudah terpisah ya, dan sudah turbo fan. Jadi kipas pendinginnya ini udah kategori turbo guys. Oke, kita coba mau ukur dari lampunya guys ya, panjangnya berapa, lebar berapa, diameternya berapa. Kita mulai dari ini guys ya, biar abang-abangku ada gambaran nih kalau mau pasang di reflektor, biar pas cocok di lubangnya itu kira-kira berapa ya. Mana tahu abang sebelum beli mau ngukur juga di reflektornya itu, kalau ada alat ukur silahkan diukur dulu. Oke, by the way nanti sebelum check out, sebelum beli ya, tulis aja di kolom komen kendaraan apa, tahun berapa, tipe apa, biar nggak salah beli ya. Tujuannya biar nggak salah beli. Jangan mentang-mentang abang lihat review ini cahayanya bagus, bahannya bagus, harganya masuk di kantong, langsung di check out di Shopee. Begitu sampai rupanya mobilnya Innova Reborn ya, soketnya beda ya. Jadi jangan nanti di komen dulu biar nggak salah beli, karena ada yang soket H7 HB3 itu beda lagi lampunya guys. Nanti bakalan saya spill juga, ada keluaran terbaru yang khusus untuk soket-soket HB3, H7, dan soket-soket lampu lainnya seperti di Innova Reborn, Mazda, dan lain-lain. Wuling juga beda guys. Oke, nanti bakalan kita kasih link pembelian yang sesuai dengan soket, biar apa? Biar bisa pasang sudah pasti. Oke, sorry bang kalau banyak bacot bang ya. Namanya juga kita mau nge-review, biar informasi yang kita sampaikan itu sampai ke abang-abangku. Oke, ini kalau untuk panjang dari lensa ke bokongnya atau ke kipasnya nggak sampai 100 mm, 99,5 mm. Kalau dari lensa ke bagian soketnya ini itu ukurannya cuman di 64,2 mm. Kalau untuk diameternya itu guys ya 36,8 mm. Kalau untuk diameter dari si kipasnya 37 guys. Oke, ukuran drivernya kita hitung juga biar enak. Oke, nah ini walaupun nggak penting-penting amat, 67,4. Oke, kalau untuk dari segi lebarnya sebentar 35,2. By the way nanti untuk pemasangan drivernya ini kalau bisa diikat pakai kabel T ya guys ya, biar nggak gelontang-gelantung sana sini ya, gel, takutnya dia bakalan buat kendor si soketnya ini ya. Ini nanti soketnya bakalan kendor kalau ini gel seperti ini guys. Oke, jadi kalau pemasangan nanti kalau bisa di kabel T ke bagian apa deh yang bisa ngikat dia di bagian mobil atau motornya guys, biar tujuan itu dia nggak goyang-goyang. Ini sayang soketnya nanti rusak ataupun angus, soketnya harus ganti baru di soketnya, kan ribet lagi. Oke, ini bagian kabelnya juga udah dilapisi dengan kabel yang bagus punya, sehingga ini bisa meredam panas, anti panas juga, dan dia awet juga, nggak mudah meleleh, nggak mudah terbakar juga bosku. Oke, kalau ada yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komen ya. Garansinya 2 tahun rusak tukar baru guys. Ngeri banget kalau auto, mana ada berani yang seperti ini, kalau rusak diganti baru ya. Rata-rata ada brand yang
memberikan garansi, tapi itu produknya diservis, diperbaiki sehingga kalian dapat produk semula. Kalau auto, kalau rusak itu diganti yang baru langsung. Itu klaim mereka ya guys ya, garis besarnya itu. Jadi keren deh. Kalau mereka memberanikan kasih garansi seperti itu, sudah pasti produknya itu sudah lulus quality control, sehingga nggak mungkin dong asal-asalan diberikan kepada customer. Kalau semuanya komplain dan klaim garansi, bakalan rugi pabrikannya guys. Oke, jadi itu berkesinambungan semuanya. Produk bagus, garansinya juga sudah pasti terbukti. Oke guys, kita mau coba ngukur look dari Apro Laser Savior guys ya. Dapat kira-kira berapa luxnya guys. Nanti seperti biasa kita mulai dari pinggiran dulu baru ke tengah ya guys. Dan ini low beam dulu baru nanti high beam. Oke, langsung kita cekidot bosku. Ya, kita mulai dari pinggiran sini bos. Pinggiran di bagian atas ya, lumayan tipis. By the way, ini lensa blue lens-nya tebel banget guys. Jadi ini worth it, rekomendasi banget tebel untuk cahaya blue lens-nya. Oke, lanjut. Ini di bagian samping dia kisaran 90 sampai 100 luxnya guys, nilai luxnya tuh. Ya, di bagian bawah dia agak tipis ya. Tuh, oke. Ini tipis banget cahaya luxnya karena memang berpusatnya itu di tengah. Oke, ini 100-an dan ini sudah mulai menyentuh angka 200 sampai 320-an guys. Oke, coba kita geser ke tengah pelan-pelan. Kalau di tengah di bagian bawahnya sama, tetap masih agak sedikit tipis 100-an. Tapi kalau kita mulai naik ke atas, gua yakin dia ini ngeri, killer guys. 500. Ini masih di bagian agak bawah. 700. Mamam guys ya. Sekitar 700. Ya, coba kita hidupin, nyalain mode max-nya nih. Kira-kira nanti dia nangkepnya berapa guys? Oke. 700, 800, 900 ya. Apakah dia bakalan nyentuh 1000? By the way, ini kita nyalainnya udah hampir 1 jam ya lampunya. Jadi 1 jam ini aja seperti ini ya. Dia bukannya turun tapi masih tergolong stabil luxnya guys, 900-an. 1000 nih. Kalau di sini dapat 1000. Oke, gokil. Setara bila 3 inci. Setara bila 3 inci. Low beam mantap. Coba kita nyalain high beam ya guys. Oke. Nah, ini dia high beam tuh, kalau ditembak ke tembok high beamnya ngeri banget bos. Tinggi, ada lasernya. Oke, langsung coba kita ngitungin luxnya mulai dari sini. Oke, ya dia tipis banget guys karena pusatnya memang di tengah guys. Oke, luxnya ini mode apa nih? Oke tuh ya, 100-an tuh, ini luxnya nih. Oke, coba di pusat tengahnya 1800, ngeri bos. Oke, dia kalau di tengah, kalau di pinggir, di bawah itu memang agak sedikit tipis, tapi kalau udah di tengah, di pusatnya, jangan main-main bosku. Oke, nih kita coba nyalain mode max-nya. Ini aja 500. Nih di bagian lasernya guys, di bagian lasernya tuh. Kacau, gokil banget ya. Mantap deh, mantap sih menurut gua. Di harga 300 ribuan dia hampir bisa menyamai biled 3 inci. Oke, gitu aja guys. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komen. Nah oke guys, kini coba kita review mini biled H4 dari Auto guys. Super banget cahayanya boy. Ini cahayanya putih ke kuning-kuningan, cocok banget buat segala cuaca guys ya. Mau hujan, mau jalanan kering, berkabut juga main nih. Oke, ini by the way 1 pieces ya kita nyalain ya. Jadi kalau dipasang di mobil sepasang sudah pasti lebih terang 2 kali lipat daripada yang ini cahayanya. Ini kita hidupinnya langsung kita jumper ke mobil, jadi bukan langsung dari listrik ya. Jadi arusnya memang betul-betul arus aki, jadi nggak ada manipulasi, real bosku. Oke, tuh ya, ini dari Auto, mana dia? Nah ini dia Auto ya, ini low beam, segini terangnya, cakep, tebel, mantap bos. Oke, harganya worth it untuk dibeli ya. High beamnya juga kita sudah spill tadi ya guys ya. Nanti kalau mau dilihat, nanti aku masukin videonya high beamnya guys. Ini high beam ada laser ya. Boleh nih kalau mau langsung di check out, boleh banget ya, mantap.
Oke, sekali lagi buat yang mau beli ini worth it banget sih ya, mau pasang di 2026 auto Apro Laser Savior. Mantap. Kipas pendinginnya ini kenceng banget ya, ini nyalanya udah lama tapi masih bisa dipegang. Oke, berarti pendinginannya maksimal guys. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komen. Kalau menurut saya ini worth it banget ya, di harga segini ya, tapi dapat cahaya tebel maksimal, pemasangannya simple, harganya murah, mantap. Ini coba saya mainkan high beamnya, apakah bisa guys? Oke, bentar ya, agak susah, saya sendiri soalnya. Nah ini ya, sorry agak miring ya, pemasangannya miring, tapi ini high beamnya mantep, gokil bro. Oke, link pembelian nanti langsung kita berikan di deskripsi. Oke, kesimpulannya guys ya, plus dan minus pakai lampu ini. Kalau plus seperti yang saya bilang, harganya masuk di kantong, cahayanya terang seperti bilet. Buat abang-abangku yang suka simple, nggak suka ribet seperti mau pasang bilet, mendingan pasang lampu seperti ini aja guys ya. Jadi sangat-sangat simple, tinggal colok PMP, nggak perlu bongkar mika, nggak perlu bongkar retrofit. Sorry, nggak perlu buat retrofit, nggak perlu bongkar kaca lampu di bagian depan, tinggal colok dari bagian belakang, tinggal colok di bagian soketnya. Jadi soket lampu ke depan langsung sudah bisa kalian gunakan, atau sudah bisa kalian menikmati si lampu ini guys. Oke, itu salah satu kelebihannya juga, dan ini kalau menurut saya abang bisa pasang sendiri di rumah guys ya, jadi nggak perlu bawa ke bengkel, dan itu sudah bisa menghemat biaya jasa pasang bosku. Oke, kelebihan lainnya apa? Harganya masih masuk di kantong, sudah ada kipas pendinginnya, lalu sudah ada balasnya, dan sudah ada solenoid sehingga ketika high beam itu tinggi, lebar, high beam killer, dan sudah ada lasernya. Kalau ada yang belum saya jelasin, tulis aja di kolom komen kelebihannya apa lagi. Kalau kekurangannya, menurut saya ya, menurut keyakinan saya hampir tidak ada kekurangan untuk upgradean terbaru ini ya, itu menurut keyakinan saya. Tapi mungkin di sini saya coba Fire menjelaskan, ini belum ada devil guys ya, lampu ini belum ada devil ya. Jadi buat kalian yang suka pakai devil, ini kurang cocok, cari lampu lain, atau nanti komen aja, bakalan saya kasih referensi mini billet yang sudah pakai devil, speknya sama seperti ini gimana. Oke, lalu apalagi guys ya, hampir nggak ada sih, karena untuk dari segi keawetan mereka berani klaim garansi 2 tahun. Oke, untuk dari segi cahaya sudah mantap 65/85 watt. Untuk dari segi harga ya memang pasarannya segitu ya, di 300 ribuan ya. Kalau abang pasang billet ya, beli billet yang cahayanya banter-banter seperti ini, itu bisa makan duit 600 mungkin 700 ribu per satu pieces, kali 2 kalau buat mobil, belum jasa pasang, belum perintilan seperti relay set, seperti strode, devil, RGB, oke, belum lagi modulnya dan lain-lain deh, pokoknya perkabelan dan lain-lain itu juga masuk, makanya nanti biayanya bengkak sampai harga jutaan bosku. Oke, itu aja kesimpulan dari saya, ini worth it untuk kalian gunakan kalau mau penerangan tambahan buat kendaraannya. Mana tahu abang-abang sering jalan malam ya, sering keluar kota, keluar daerah, mau touring, pulang kampung, mudik, ataupun mobil travel yang mau penerangan tambahan lebih tebal, lebih terang daripada lampu halogen bawaan, ini bisa jadi opsi ya. Yang nggak mau ribet-ribet, ini juga bisa jadi opsi guys. Oke, kesimpulannya itu, jadi untuk pemakaian harian oke, pemakaian jarak jauh juga masih oke guys. Oke, nanti tulis di kolom komen buat yang belum paham. Aduh, nggak terasa udah 20 menit aja guys, maaf ya kalau ada salah kata, kalau ada misinformasi dari kita. Saya hanya ingin menjelaskan, mentransfer informasi ke abang-abang semua, biar sama-sama belajar, biar sama-sama ada pengetahuan tambahan ya. Buat yang mau cari lampu, ada referensi itu gitu, jadi jangan salahin saya banyak bacot. Oke, maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.